wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, seperti biasa kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa ya. Seperti biasa saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa kita kali ini. Silakan ketua kelas. Siap duduk rapi. Siap berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak coba absen dulu ya pertemuan kali ini. Kira-kira hari ini ada yang nggak berangkat nggak? Hah? Ada semua atau ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk? Habis. Kenapa sih habis? Apa? Nggak ada keterangan. Terus siapa lagi? Ada lagi? Sama Ayunda. Nah, Ayunda kenapa? Apa juga? Oke, ya sudah kalau gitu. Tapi dibiasakan ya yang lain kalau misalnya memang tidak bisa hadir ke sekolah, biasakan juga untuk konfirmasi ke sekolah gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba nggak ada keterangan dan nggak masuk gitu ya. Kalau misalkan memang sakit atau ada keperluan apapun, ya silakan aja dikonfirmasi ke sekolah gitu ya, biar tidak alpa gitu ya keterangannya. Nah, baik. Gimana? Semangat? Udah semangat belum? Masih semangat? Oke, coba cek dulu saya seberapa semangat kalian. Selamat pagi. Yes. Kita ganti deh di akhirnya pagi. Alhamdulillah bisa? Ya, oke. Selamat pagi. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan lagi materi kita. Tapi sebelum mulai masuk ke materi, coba dilihat dulu, dicek lagi di bawah meja dan bangkunya. Diperhatikan ada sampah tidak. Kalau misalnya masih ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Oke, coba dilihat, dicek. Nah, ayo lagi. Dibuang ya. Sudah. Ini pas kelas 9, Pak. Nah, itu silakan dibuang dulu ke sana ke tempat sampahnya keluar. Gak apa-apa, dicek aja dulu. Tuh, diwakilkan dulu. Nah, ini dibuang dulu. Ya, tadi geser dulu bangkunya nih, geser dulu dia keluar. Tuh. Nah, kalau misalnya kelasnya kotor, kita belajarnya jadi fokus. Ya, pembelajaran kita juga jadi nggak nyaman. Yang lain yang belakang aman? Aman, Pak. Aman ya? Aman ya? Sudah. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Itu Ibnu kamu nggak ke bagian meja? Bisa nggak kira-kira kamu nanti? Enggak, Pak. Nggak. Oke. Yang buat handphone? Handphone? Simpan handphonenya, dimasukin ke tas. Kopinya itu disimpan dulu. Ya, biar pembelajaran kita jadi nggak banyak obstacle, gitu, banyak gangguan. Oke, silakan disiapkan dulu buku tulisnya, alat tulisnya sudah? Baik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan lagi materi dari sebelumnya. Kita kan kalau misalkan kalian masih ingat gitu ya, kira-kira materi apa sih? Terakhir kita belajar apa? Belajar aljabar ya. Masih ingat operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan dan perkalian? Kita coba dilihat lagi catatannya, catatan terakhirnya. Ya. Kita kalau misalkan penjumlahan kan kalau misalnya penjumlahan dalam aljabar kira-kira langkah-langkah yang harus kita lakukan apa sih? Kalau misalkan dalam penjumlahan dan pengurangan, masih ingat? Masih ingat nggak? Kalau misalnya dalam penjumlahan kan, misalnya kita jumlah
misalnya dalam penjumlahan aljabar kan hanya suku-suku sejenis yang bisa kita jumlahkan, kan? Sehingga kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini 2A ditambah 3B, apakah ini bisa dijumlahkan? Ya. Kenapa tidak? Kenapa ya? Kenapa variabelnya? Berbeda. Ya, kalau misalnya bentuknya seperti ini, misalnya 3A ditambah 4A, ini bisa jadi berapa? Ya. Nah itu kalau misalkan operasi hitungnya. Nah sekarang materi kita, tujuan pembelajaran kita kali ini, kita terapkan sifat operasi pada aljabar tadi pada bentuk atau kasus-kasus di kehidupan nyata, gitu ya. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian diharapkan dapat memodelkan bentuk aljabar pada kasus-kasus di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya kasus di kehidupan sehari-hari, gitu ya, ada sebuah cerita, nah kalian nanti diharapkan bisa membentuk model bentuk aljabarnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, nanti kalian juga diharapkan bisa bukan hanya sekedar memodelkan, tapi kalian bisa menyederhanakan, bahkan bisa memecahkan masalah menggunakan bentuk aljabar tadi, ya. Nah dua itu, ya. Oke. Kalau gitu kita akan coba masuk ke nomor 2. Soal di depan adalah contoh soal-soal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ini contoh-contoh kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah nomor 2, Malik naik bus setiap hari Senin hingga hari Jumat. Siapa yang naik bus setiap hari tadi? Malik. Ya. Untuk pergi ke sekolah yang juga waktu pulang ke rumah. Jadi dia ke sekolah harinya adalah 2 N. N-nya ini kan adalah biaya satu kali naik bus. Karena dia satu harinya naiknya pulang pergi alias 2 kali, berarti biaya satu harinya adalah 2 N. Paham ya? Jadi saat istirahat pada hari Rabu. Biasanya gimana? Nah, seru. Uang yang dimiliki si Malik saat istirahat pada hari Rabu. Ya, gimana? Mana kira-kira? Tapi dia udah berapa kali naik bis? 4. Ada lagi? 6. Berapa harusnya? Kalau hari Rabu itu berarti dia hari keberapa dari Senin? Coba itu. Senin, Selasa, terus Rabu. Rabu hari keberapa? Hari ke? Sehari naik berapa kali angkot? 2. Kalau misalkan 3 kali? 6. Berarti dia 6. Tapi kita harus cek lagi soalnya. Lihat di sini. Uang yang dimiliki Malik saat istirahat siang pada hari Rabu. Berarti dia belum pulang tuh. Berarti dia belum pulang, masih di sekolah. Berarti berapa? 50.000 dikurangi berapa? 50.000 dikurangi 5N ini dapat dari mana sih? Naik bis selama 2 hari dan berangkat hari Rabu. 2 hari pulang pergi hari Senin dan Selasa. 4. Terus hari Rabu dia berangkat. 1. 4 tambah 1 jadi 5. Ya. Sama di sini? Oke, lanjut ya. Kalau yang F, oke sudah semua? Bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Seperti biasa, ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Ya. Nah ini saya boleh. Untuk kasusnya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kamu nomor 1 ya? Itu harus pahami dulu soalnya, dibaca dulu, dipahami dulu. Lanjut silakan.
ada di kertas kalian masing-masing ada catatan. Jadi yang lain yang punya ada catatan juga. Jadi kamu semua punya catatan. Kamu nomor berapa? Nomor 2. Nah, berarti 1. Nomor 2 ya. Literasi. Terakhir. Oke, kamu baca dulu itu soalnya, pahami dulu gitu ya. Apa sih maksudnya si cerita itu baru. Betul ya. Nomor berapa tadi? 3 ya? Menabung waktu. Jadi dibaca dulu, dipahami dulu itunya. Soalnya dibaca dulu, kan itu kan soal-soal cerita ya. Dibaca dulu. Ya, nanti kayak tadi yang dicontohkan tadi pengerjaan. Silakan. Diskusikan bilang dengan ibu. Mau berapa tadi? Baca dulu siapa? Sisa uang bayar sewa teman 12.000. Siapa? Pintar main uang dulu. Ya, aku pergi 15. Oh, 7. Sudah? Kalau gitu saya pengen meminta dari kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Raka, Binti, Tejo. ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pak, literasi olahraga, penyewaan lapangan. Sekelompok siswa menyewa lapangan futsal setiap hari Sabtu. Sewa lapangan per jam adalah Rp10. Mereka bermain selama 3 jam dan membawa uang bersama sebesar Rp450.000. Tentukan bentuk ajaran berikut. A. Biaya total sewa lapangan. Saya penasaran kamu. Yang menanyakan kelompok lain? Oh, sudah semua itu? Ya. Oke, kalau itu saya coba tanya ya. Ya. Oke, itu lihat di poin A. Itu 3M bukan? Ya, 3M. Oke, 3 itu dari iman. 3 itu dari main 3 jam. Oke, mainnya 3 Jam. Kalau 360.000 itu dalam bentuk apa? Itu 100 dan teman-teman 120.000. Ya. Itu dikali 3 jam. Oke, jadi 1 jamnya 120.000. 120.000. Jadi kamu dapat 120 dikali 3. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini pertemuannya karena waktunya juga sudah habis ya. Tapi sebelum kita tutup, kita sudah belajar apa aja ini? Kita tadi latihan soal ya. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini tadi kita belajar untuk memodelkan bentuk aljabar pada contoh-contoh soal konteks 2 ya. Kalau itu kurang lebihnya mohon maaf, silakan dirapikan dulu bukunya. Ya, nanti ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian semua diberikan kesehatan ya. Agar kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semua duduknya rapi.
Tapi sebelum pulang saya berdoa dulu. Andika kopinya dibuka. Nah, ayo ke kelasnya disiapkan berdoa. Siap birokrasi. Siap berdoa mulai. Beri salam.